Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu untuk melaksanakan perkuliahan kita untuk pertemuan yang ke-6 pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan, ya, konteksnya karena kita bicara tentang hukum ketenagakerjaan, maka BPJS Kesehatan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan atau korporasi yang mempekerjakan karyawannya, ya. Termasuk juga kalau kita bicara pertemuan yang lalu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi rekan-rekan mahasiswa, tujuannya apa? Tujuan atau fungsi BPJS itu, ya, kita sebelum masuk kepada dasar hukum dan pengertiannya, ya. Jadi BPJS Kesehatan itu tentunya akan memberikan jaminan atau memastikan masyarakat atau tenaga kerja itu mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Kemudian yang kedua, dengan terjaminnya, ya, masalah pelayanan kesehatan tentu akan meningkatkan kesejahteraan, ya, artinya mengurangi beban biaya masyarakat atau pekerja, terutama dari pekerja-pekerja yang menerima upah misalnya sesuai dengan UMP dan lain sebagainya. Kemudian dengan mengikuti program BPJS Kesehatan ini, maka dapat mewujudkan apa yang disebut dengan universal health coverage, ya, atau tersedianya, ya, suatu layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, termasuk juga pekerja di situ. Jadi itu, ya, jadi manfaat dan tujuannya seperti itu, ya. Kita masuk kepada slide berikutnya, ya. BPJS ini diatur, ya, pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, ya, tentang Jaminan Sosial Nasional. Jadi kalau kita melihat pengertian dari jaminan sosial ini, jadi jaminan sosial itu merupakan bentuk pelayanan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Sehingga untuk pelayanan kesehatan seperti pemberian pengobatan dasar, ya, yang mestinya diberikan secara gratis, dan untuk mewujudkan komitmen global, ya, dan konstitusi mengenai kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan nasional JKN bagi kesehatan perorangan, ya. Jadi prosesnya dulu sampai dengan ke BPJS ini, ya, cukup panjang, ya. Jadi ada badan-badan sebelum BPJS ini lahir, ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, ya, apa itu pengertian BPJS, ya. Jadi pengertiannya adalah jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, ya. Manfaat dan perlindungan ini diberikan kepada siapa saja yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, ya. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Ini diatur, ya, di dalam peraturan BPJS nomor 1, ya, tahun 2014, pasal 1 pengertian ini. Jadi sebenarnya secara konstitusi, ya, yang disebutkan, artinya yang menjadi kewajiban pemerintah itu adalah bagaimana pemerintah itu bisa menjamin bahwa masyarakat itu atau warga negara itu dapat diberikan pelayanan suatu
pelayanan kesehatan, ya. Maka BPJS ini adalah salah satu cara yang diberikan oleh negara, ya, diberikan oleh pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan masyarakat maupun tenaga kerja, ya, dalam konteks hukum ketenaga kerjaan yang kita bahas ini. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, kalau kita bicara tentang BPJS yang sekarang, ya, secara historikal itu merupakan peleburan dari beberapa badan, ya, lembaga yang sebelumnya telah ada, ya. Jadi ada PT Taspen dulu, kemudian ada PT Asabri kalau untuk angkatan bersenjata, kemudian ada PT Askes, kemudian PT Jam Sostek. Dari keempat lembaga ini, ya, ini dilebur, kemudian lahirlah apa yang kita ketahui sekarang, BPJS Kesehatan, ya. Sehingga lembaga ini, BPJS ini, sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial yang berbentuk pelayanan kesehatan, ya, dengan program-program yang diberikan oleh BPJS, ya. Selanjutnya, kalau kita lihat bagaimana lembaga-lembaga sebelumnya bertransformasi menjadi BPJS, maka BPJS itu, ya, BPJS Kesehatan itu dibentuk, ya, kemudian peleburan dari lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya, ya, sesuai dengan perundangan yang ada, ya. Kalau kita lihat prosesnya ini tidak melalui suatu proses likuidasi, ya, artinya pembelian saham dan lain sebagainya. Justru ini lembaga-lembaga ini, badan hukum ini melebur, ya. Jadi ada pengalihan aset dan lain sebagainya menjadi BPJS Kesehatan, ya. Kemudian kalau kita lihat apa tugas dan wewenang BPJS Kesehatan, maka ada beberapa hal, ya. Pertama, BPJS itu tentunya menerima pendaftaran peserta, ya, yang didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan ataupun kalau misalnya dia pemerintahan dan lain sebagainya, itu ada prosedurnya, ya. Tapi kita bicara tentang perusahaan atau korporasi, maka perusahaan itu mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah, dan tugas atau wewenang BPJS ini adalah menerima pendaftaran tersebut sesuai dengan aturan BPJS. Kemudian BPJS itu yang kedua, yang mengumpulkan iuran dari jaminan kesehatan dari peserta, ya, atau pemberi kerja dan pemerintah. Kemudian dana tersebut, ya, dikelola oleh BPJS itu berupa dana yang untuk jaminan kesehatan. Selanjutnya, ya, dana yang ada itu untuk membiayai pelayanan kesehatan dan membayarkan manfaat jaminan kesehatan, ya. Dan dana itu bisa dikumpulkan, ya, kemudian dikelola untuk nantinya dikelola dalam bentuk, ya, data peserta jaminan kesehatan itu, ya. Jadi dikumpulkan dana mengelola data peserta. Selanjutnya tugasnya adalah memberikan informasi mengenai penyelenggara jaminan kesehatan. Jadi di dalam prosesnya, dalam operasionalnya itu BPJS juga memberikan info-info, ya, informasi tentang apa perubahan seperti apa, ya. Kadang-kadang itu banyak, ya, perubahan itu berubah-ubah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, ya, ada wewenang yang dimiliki oleh BPJS, ya, dalam melaksanakan tugasnya, yaitu
melakukan penagihan terhadap iuran tersebut ya kepada perusahaan atau korporasi. Jadi setiap bulan tuh ada waktunya ya, ada deadline-nya juga di dalam pembayaran iuran. Kemudian BPJS itu mempunyai wewenang juga untuk menempatkan dana jaminan sosial ya untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk selanjutnya itu dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas ya, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil madai. Jadi bisa dikelola dana itu dalam bentuk suatu investasi ya, tentunya investasi yang menguntungkan bagi BPJS sehingga pengumpulan dana yang berupa iuran itu bisa lebih bermanfaat. Ya. Selanjutnya tugas atau wewenangnya itu melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya. Ya, jadi diawasi akan jadi antara si pemberi kerja atau perusahaan itu punya hak dan tanggung jawab dan wewenang, kemudian BPJS juga punya hak dan tanggung jawab terhadap terselenggaranya kerjasama ya. Kemudian BPJS itu punya wewenang untuk mengikat atau membuat suatu kesepakatan dengan pihak dari pemberi fasilitas, misalnya fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit, klinik dan lain sebagainya ya. Mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, sampai dengan tingkat misalnya untuk rawat lanjutan ya, bisa rumah sakit dan lain sebagainya sesuai dengan standar dan tarif pemerintah. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, berapa besar iuran BPJS itu yang diwajibkan kepada perusahaan. Tentunya ini perusahaan ada pemberi kerja, maka 4% dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian 1% dibayar oleh peserta ya. Selanjutnya batas tertinggi ya, upah itu bukan upah yang sebenarnya ya, tapi dibatasi upah maksimal 12 juta. Itu sesuai dengan pasal 33 PP nomor 64 tahun 2020 ya. Rekan-rekan mahasiswa, demikian ya materi kita pada kesempatan ini tentang BPJS Kesehatan. Nanti bisa dipelajari lebih lengkap di lecture note. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.